Ya, hari ini kita melanjutkan seri Theology of Worshiping ya. Ya, sebelum kita membahas, hari ini kita membahas beberapa hal penting. Jadi, baik itu bait Allah ataupun masuk ke pendahuluan tentang Firdaus atau langit dan bumi ya, atau surga dan bumi sebenarnya. Nah, kita akan mulai dengan membaca satu ayat yang sangat sering dan bahkan kita juga udah apal gitu ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan ya, langit dan bumi. Bahasa Inggris itu heaven and earth. Jadi dua, langit dan bumi. Dan ini nanti penting sekali. Kata dan itu penting sekali. Yang kedua, bumi, nah ini khusus bumi, belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Terang itu dari gelap. Yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Terus kalimat ini dipakai terus untuk menutup setiap penciptaan. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya, sebelum kita mulai, kita akan masuk dalam doa ya. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa ditolong dalam segala kerendahan hati kita dan kekaguman kita akan firman Tuhan dan kuasa Kristus yang memimpin kita bisa menerima anugerah keselamatan dan menikmati seluruh hidup nanti. Dan mulai dari sekarang sampai nanti kita menerima berkat janji yang berkelimpahan, yang sangat indah dan tidak mungkin kita bisa ungkapkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini, pada malam hari ini, dan khususnya kami berdoa, bersyukur untuk tuntunan Tuhan dalam seluruh hidup kami yang kami dituntun kepada satu pengetahuan yang kekal, pengetahuan yang membuat kami bisa melihat surga dan seluruh isinya, dan disitulah kami melihat kediaman Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang kekal, yang kami sebut sebagai Yahweh, Allah Tuhan, dan juga Juru Selamat, Roh Kudus, serta Bapa Surgawi, Anak yang tunggal, bersama-sama kekal selama-lamanya. Kami berikan hati kami dan seluruh hidup kami, biarlah Engkau menggarap kami, mendidik kami, dan mengarahkan kami, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan, dan kami mencernanya, dan yang terpenting adalah kami taat dan turut menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyatakan bahwa kami orang-orang yang dibenarkan karena perbuatan kami berasal dari kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami, pimpinlah kami, supaya kami bisa menerima ini dengan iman dan dengan hati yang takluk tunduk kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya. Nah, kita membaca tadi ada satu ayat yang sangat penting ya. Jadi, saya ingin menjelaskan itu kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, 6 itu tadi dan seterusnya, ada beberapa hal yang sudah saya bahas tentang petang dan pagi minggu yang lalu ya. Jadi seluruh daripada jalan penebusan dan juga korban bakaran, korban keselamatan itu dilakukan waktu petang. Ya, mulai dari Adam yang diambilkan oleh Tuhan satu persembahan yang khusus, dan Tuhan kemudian mempersembahkan, Tuhan sendiri ya, mempersembahkan binatang yang mati, diambil kulitnya, dan itu ibadah sebenarnya. Ibadah pertama kali manusia itu dilakukan oleh Allah dan bersama dengan manusia yang berdosa. Ya, berdosa karena dosanya itu barulah ada penebusan gitu ya, dan diberikan karena dosa, dan itu ibadah manusia pertama kali jatuh dalam dosa, dan yang memulai adalah Allah. Dan juga ibadah yang mulai juga waktu manusia diciptakan pertama juga Allah yang memulai. Semua yang mulai Allah sendiri. Sebelum jatuh dalam dosa ataupun setelah jatuh dalam dosa. Semua ibadah yang mulai adalah Allah. Dan ini kita catat penting dalam seluruh pikiran kita, bahwa ibadah itu yang mulai bukan manusia. Ya, dari awal sampai akhirnya itu adalah Allah yang memulainya. Ya, kita ikut di dalamnya dan kita taat di dalamnya.
Nah, dari kalimat yang kita baca, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kita diberitahu tentang kondisi buminya, dan kita tidak diberitahu kondisi langitnya bagaimana. Jadi langit itu, atau heaven, boleh katakan surga juga termasuk di dalamnya, karena langit itu adalah satu kenyataan dunia yang berbeda dengan bumi. Jadi bumi itu ada bentuknya. Jadi nanti diisi oleh Tuhan dengan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan semuanya. Dan itu bumi adalah hal yang bisa bagaimana Allah menyatakan dan menunjukkan tentang keindahan keagungannya di dalam ciptaan. Ya, dan dia memakai bumi yang tidak berbentuk kosong dan gelap gulita dan kacau balau di sana. Ingat baik-baik bahwa kondisi bumi ini, buminya tidak berdosa. Tapi mengapa itu bisa gelap kosong dan semuanya itu karena kita tahu ada cerita di belakangnya bahwa malaikat itu dihempaskan Tuhan. Ya, pada saat mereka memberontak pada Tuhan dan tidak menurut pada Tuhan dan dipimpin oleh Lucifer, dan sepertiga iblis itu kemudian dihempaskan Tuhan, dan di manakah mereka ditempatkan untuk menantikan penghakiman penghukuman akhir dan tidak ada pertobatan bagi malaikat, itu adalah di bumi itu. Ya, jadi bumi ini tempat di mana segala sesuatu digodok dan kemudian diberikan kesempatan oleh Tuhan khususnya bagi manusia untuk melihat karya Allah yang agung dan penyelamatan serta keindahan dari rencana Tuhan. Nah, di sini kita melihat jadi ada nuansa yang berbeda langit, surga, dan bumi atau dunia ini. Ya, ciptaan Allah itu. Dan yang langit kita nggak tahu kapan dan apa isinya itu kecuali Tuhan yang beritahu, kita nggak tahu. Dan ini cerita yang sangat berbeda dan dimulai dengan bumi dan sejarah itu mulai dari bumi. Dan barulah hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Nah, saudara, kita sudah mendengarkan bahwa bumi ini adalah tempat tanda petik Allah untuk beribadah, bersekutu, bertemu dengan ciptaan. Jadi bukan hanya manusia, termasuk seluruh ciptaan yang ada, yang mati dan yang hidup. The living dan yang the dead living ya, semua. Benda-benda mati dan benda-benda hidup atau makhluk dan juga segala sesuatu apapun yang tidak ada kehidupannya, ya, benda-benda mati. Dan itu diciptakan Allah, dan semua ciptaan itu menjadi tempat di mana Allah menyatakan hubungannya, menyatakan hatinya, menyatakan rencananya. Dan disitulah Tuhan kemudian menciptakan manusia, ya, manusia. Jadi wadahnya itu adalah bumi. Jadi bumi ini adalah tanda petik prototipe bentuk daripada bait Allah, ya, makrokosmos bait Allah. Jadi ini secara makronya. Dan kemudian manusia itu secara mikronya, bait Allah itu. Dan Allah kemudian menciptakan Adam dan kemudian menciptakan Hawa, dan keduanya menjadi satu bagian, dan itu adalah bait Allah. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nanti manusia itu menjadi bait Allah lagi. Tuhan Yesus dan juga dalam seluruh perjanjian baru, khususnya Rasul Paulus dan beberapa rasul mengatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Mengembalikan ciptaan yang jatuh dalam dosa dan ditebus oleh Kristus, dan kembalilah kita menjadi bait Allah. Jadi sebelum Tuhan berhubungan dengan segala sesuatu, Tuhan menyerahkan semuanya pemerintahannya, menyerahkan seluruh kedaulatannya, menyerahkan semua kepercayaannya, dominasinya kepada manusia, berkuasalah. Dan itu menunjukkan bahwa manusia adalah bait Allah. Manusia adalah priest, jadi imam Allah. Dan manusia juga adalah bukan hanya imam, dia adalah raja yang menguasai semuanya. Jadi waktu berkuasalah penuhilah bumi itu adalah perintah kerajaan, perintah raja yang kekal, raja damai, Bapak surgawi itu. Dan itu melalui Kristus yang memberitahukan kepada Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa jatuh dan kemudian bait Allah juga rusak, dan kemudian dijanjikan akan ada benih. Nah, itulah benih itu yang akan menjadi benih yang menyelamatkan seluruh keturunan. Karena satu keturunan hancur total semuanya dalam dosa, dan semua masuk di dalam hukuman Allah, dan tidak ada manusia baik, tidak ada orang mencari Tuhan, semua manusia jatuh dalam dosa. Jadi kita tidak ada keselamatan kalau tidak ada Kristus. Banyak orang tanya pada saya begini, Pak, kalau orang nggak kenal Kristus yang tidak pernah tahu Injil bagaimana? Binasa semua. Karena itu dari awal penciptaan kita sudah mengerti ini. Jadi seluruh manusia yang di dalam dosa Adam dan Hawa, semua binasa, kecuali mereka yang diberikan hak anugerah oleh Tuhan. Keselamatan melalui cara Tuhan, ya, anugerah khusus.
Dan ini semua ada anugerah umum. Manusia diberi semua anugerah umum itu, bisa menahan dosa, bisa diberi kesempatan untuk datang pada Tuhan. Itu anugerah umum. Anugerah khusus adalah anugerah yang bisa dikerjakan Allah sendiri dan tidak pernah dikerjakan manusia. Itu anugerah khusus. Ya, firman Tuhan, Roh Kudus, dan seluruh ajaran daripada Kristus dan hidup Kristus sendiri adalah itu special revelation, special grace. Ya, jadi boleh dikatakan anugerah yang kekal di situ. Nah, dari sini kita belajar, jadi manusia itu adalah tempat di mana Allah berhubungan dengan semesta alam ini. Di situ. Dan bumi ini tempat di mana manusia ditaruh oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat, manusia adalah hidup bait Allah, dan bumi ini adalah yang wadah, yang mati dari bait Allah yang hidup ini. Jadi ada dua bait Allah sebenarnya kalau kita lihat. Yang bait Allah yang menyediakan bait Allah sebelum yang hidup ini diciptakan. Tuhan memakai bait Allah ini dulu sebagai tempat di mana dia akan berdiam dengan manusia, dan bumi inilah menjadi baitnya. Dan kita tahu bahwa surga itu juga bait Allah, di mana Allah tinggal di sana. Itu baitnya. Dan ini ada bumi bait di mana dia bertemu dengan seluruh ciptaannya, dan dia akan memberitahukan tentang rencana dan semua penciptaannya. Dan di sini manusia menjadi bait yang hidup, bait yang the living temple. Jadi bait Allah yang hidup, dan manusia, laki dan perempuan dan semua manusia. Ya, itu di situ ditaruh di Taman Firdaus. Nah, kita berhubungan semuanya. Jadi bumi, kemudian manusia sebagai bait Allah, dan bait Allah itu ditaruh oleh Tuhan di mana? Di tempat taman, dan taman disebut sebagai Taman Firdaus, taman ketenangan, taman kedamaian, taman yang begitu kalau kita ngomong itu nyaman gitu. Yang bukan hanya nyaman, bukan hanya kalau membuat kita itu damai tenang, bukan hanya itu. Itu Taman Firdaus adalah tempat di mana Allah itu bisa berdiam dengan manusia, dan manusia menikmati seluruh hadirat Allah. Dan itu Taman Firdaus. Jadi bait Allah itu diletakkan di Taman Firdaus. Jadi taman, manusia menjadi bait Allah menyeluruh, yang nanti akan Kristus bangun kembali, dimulai dengan apa? Dengan salib, ya, di situ. Jadi ini kita sudah menangkap, beberapa minggu lalu saya sudah jelaskan. Jadi pusat fungsi dan cosmic temple itu, baik bumi, baik manusia, dan kemudian Allah berhubungan dengan manusia, dan manusia kemudian yang mengatur bumi semuanya. Fungsi daripada keimaman manusia dan fungsi dari kerajaan manusia, manusia sebagai raja, dan fungsi manusia memberitahukan untuk menyatakan apa yang kehendak Allah sebagai nabi, itu ada dalam diri Adam. Ya, jadi Kristus mempunyai 3 jabatan, imam, raja, dan nabi. Adam juga sama. Dan bukan hanya itu, kita semua orang Kristen yang sudah mendapatkan keselamatan dari Kristus, tubuh dan nyawa Kristus, darahnya, kita semua disebut sebagai imamat rajani. Dan ini mengembalikan semua ciptaan yang awal. Jadi seluruh ritual orang Israel itu mengembalikan bangsa Israel menjadi bangsa imamat yang rajani. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya, coba kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ya, kita baca ini ya. Perhatikan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita lihat bangsa itu artinya apa? Kerajaan, ada dominasi. Ada rajanya, ada penguasanya, ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada undang-undangnya, dan itu semua disebut sebagai teologia Kingdom of God. Nah, ini sudah saya ajar di seluruh YouTube saya, ada puluhan video tentang kerajaan Allah. Mulai kerajaan Allah, bagaimana kerajaan Allah itu, dari mana kerajaan Allah itu, apa itu etika kerajaan Allah, apa itu buah kerajaan Allah, dan bagaimana kita bisa masuk kerajaan Allah, itu ada di YouTube semua. Dan itu sudah lebih dari 15 tahun yang lalu sudah pernah kita bahas ya. Dan nanti mungkin tahun depan kita akan bahas kembali secara menyeluruh ya. Oke. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan ayat ini persis dikatakan oleh siapa? Oleh Musa sendiri. Dan Musa menunjuk pada Kristus. Nanti kita kalau lihat. Jadi Musa itu sebenarnya mengatakan nanti ada nabi yang kamu harus dengarkan. Kalau kamu gak dengarkan, kamu akan binasa. Jadi Musa gak kamu dengarkan, kamu gak binasa. Kamu gak dengarkan saya, masih ada. Kamu masih gak akan binasa. Tapi nanti kalau gak dengarkan dia, kamu binasa.
Ya, itu ada di mana? Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Ya, saya bacakan ya. Ada beberapa ayat ya. Ulangan juga ada 4:20, 7 pasal 6, Yesaya 9 ayat 1 dan banyak beberapa. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ya. Ulangan 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku, nah perhatikan, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dan dikatakan jelas di sini. Jadi waktu Rasul Petrus menjelaskan tentang imamat rajani, kerajaan imamat rajani itu, dia sedang berpikir juga bahwa itu ada dalam perjanjian lama dikatakan oleh Musa dan diajarkan kepada seluruh bangsa Israel, orang-orang Yahudi dan termasuk rasul-rasul pada masa mereka kecil itu sudah diberitahu semuanya kebenaran-kebenaran ini. Jadi waktu dia menuliskan suratan itu, Rasul Petrus mengingatkan kembali bahwa kamu ini jangan sembarangan. Kamu ini adalah imamat rajani. Dan kamu sendiri adalah seorang imam, raja, dan nabi. Semua orang Kristen memiliki keimaman, kerajaan, dan kenabian. Dan itu di dalam Kristus kita didapatkannya dari mana? Semua karena karya Kristus dan dianugerahkan pada kita. Nah ini kita selesai di situ ya. Karena itu dibahas di tempat yang lain. Oke, nah kita sudah melihat ini semua. Nah kita lihat sekarang poin yang ketiga. Poin 1, 2 sudah saya jelaskan ya. Poin ketiga. Nah perhatikan. Nanti kita bahas tentang sabat lebih rinci ya. Ada beberapa yang sudah saya bahas ya di YouTube juga sudah ada. Nah, perhatikan, rest and peace atau rest in peace itu bukan untuk orang mati, itu untuk hidup yang kekal. Jadi orang-orang Kristen di kuburan ditulisi rest in peace artinya dia sudah mati. Bukan, rest in peace artinya dia hidup di dalam kedamaian selama-lamanya. Jadi bukan mati itu. Rest in peace bukan ini orang mati rip gitu. Ini orang mati, bukan. Dalam pengertian kita secara Alkitab, secara kebenaran firman Tuhan, bahwa rip itu artinya apa? Kamu hidup selama-lamanya kekal. Kamu di dalam damai bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi bukan mati seperti pandangan kita, berhenti itu. Bukan. Bahwa yang mati itu hidup selama-lamanya di dalam roh itu. Dan nanti tubuhnya akan diangkat dan diberikan anugerah seperti tubuh Kristus. Ya, seperti tubuh kebangkitan Kristus yang indah, yang sempurna dan tidak bisa lagi jatuh dalam dosa. Nah, saudara, jadi hari yang ketujuh inilah dikatakan bahwa Allah akan menikmatinya, beristirahat, dan Allah menyatakan satu keserasian dia, kesenangan. Jadi damai itu, shalom itu artinya serasi. Jadi kehendak Allah dia menyatakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan hari ketujuh dia melihat semua keserasian. Dan dia menikmatinya semuanya. Dan itu hari yang ketujuh. Hari kenikmatan. Hari keindahan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kemudian melihat semua ciptaannya itu kembali kepada dia. Dan bersekutu dengan dia. Dan semuanya diserahkan kepada manusia. Untuk bumi ini. Tapi yang langit Tuhan kuasai semua. Dan bukan manusia menguasai. Dan ada bumi dan langit, surga dan bumi kan. Nah ini yang menguasai siapa? Semua Tuhan. Dan yang di bumi Tuhan serahkan kepada siapa? Kepada anak manusia, Adam dan Hawa. Dan mereka menguasai dan dikasih kuasa yang luar biasa. Apa itu? Bukan kepintaran saja. Bukan alat-alat teknologi canggih, bukan. Tetapi roh Allah. Nah ini rahasianya. Roh Allah itu dihembuskan oleh Tuhan seperti kita, maka Allah memberikan rohnya, menghembuskan rohnya, memberikan rohnya itu roh Tuhan itu seberapa bagian, saya nggak bisa nangkep secara partikel-partikel gitu, bukan. Tapi Allah memberikan bagian dari dirinya yang mungkin kecil sekali, dan kemudian diberikan pada manusia, roh Allah itu, dan nafas Allah, kehidupan dari Allah diberikan pada manusia. Dan dengan kehidupan inilah manusia menjalankan fungsinya, peranannya untuk menguasai bumi dan jagat semesta. Memberi nama binatang-binatang, mengatur binatang, mengatur seluruh apa yang ada. Bahkan saya percaya, bumi itu artinya apa? Seluruh bumi ini diatur oleh Adam dan Hawa. Bukan hanya di taman.
Dari taman itulah dia menguasai seluruh keluar dari taman. Jadi taman Firdaus itu. Dan taman ada di luar taman. Dan itu menunjukkan juga bait Allah. Jadi Firdaus itu menunjukkan ada tempat di mana bersekutu dengan Allah. Dan ada tempat di mana the Holy of Holy itu begitu rusak. Dan kemudian Tuhan janjikan akan dibentuk yang baru. Taman Firdaus itu menunjukkan itu adalah bait Allah sebenarnya. Ya, bait Allah juga sama. Itu juga menunjukkan ada taman di sana. Kalau kita pelajari bait Allah yang dibangun Salomo, itu ada tamannya. Dan lambang-lambang taman ada di dalam bait Allah. Baik itu buah delima, buah-buahan, dan banyak sekali. Termasuk anggur. Ya, seluruh buah-buahan itu ada ilustrasinya, gambaran-gambaran ada di dalam seluruh gambaran, lambang-lambang, simbol-simbol di dalam bait Allah semuanya. Dan ini kita nggak pernah mikir. Tetapi itu satu kesatuan yang sangat indah sekali. Dan tidak bisa dilepaskan. Nah, dari situlah hari ketujuh, hari Sabat, kita harus tahu bahwa hari Sabat adalah hari yang mengikat seluruh hari. Nah, soalnya ini penting sekali pengertian ini. Jadi hari Sabat, Sabat di atas segala Sabat, itu disebut sebagai tahun jubilium. Ya, 7 kali 7, 49, ditambah 1 hari kebebasan, dan itu tahun 50, tahun kekekalan. Tahun semua dibebaskan oleh Tuhan. Utang-utang semua tanah balik lagi ke orang asalnya. Jadi 12 suku Israel itu terjadi masalah-masalah gitu ya. Jadi suku ini, keluarga ini, kemudian karena kesulitan tanahnya jual dan kemudian mereka dapatkan mungkin uangnya atau apanya, barang-barang tukar bargaining gitu kan. Atau banyak sekali yang dilakukan. Nah, tahun ke-50 itu keturunan kedua, ketiga. Kan 50 tahun itu kan bisa sudah masuk keturunan ketiga. Nah, keturunan ketiga ini nggak boleh kembali menjadi orang miskin. Jadi di tanah Israel, di suku Israel itu tidak boleh ada kemiskinan. Jadi mereka sudah jatuh bangkrut, dikembalikan Tuhan semua. Hak tanah semuanya dibalikkan semua. Loh Pak, yang dulu saya utang nggak bisa dihapus semuanya. Dan itu jubilium. Dan itu menunjukkan bahwa jagat semesta ini itu akan dihapuskan oleh Tuhan semua, segala hutang termasuk dosa dan kelemahan dan kecacatan, noda dan ribut semua, kerut semua, itu dibersihkan oleh Tuhan yang berasal dari dosa, dampak dosa itu dibersihkan. Itu tahun jubilium. Dan itu berasal dari mana? Sabat di atas segala sabat. Yang akan mendapatkan sabat jatuh dalam dosa dan akan mendapatkan sabat yang akan menyabatkan yang dosa ini, yang jatuh karena Adam. Dan sabat oleh Adam, sabat oleh Kristus, dan Kristus mati di hari Sabat juga. Dan sabat Kristus inilah yang akan menyembuhkan sabat manusia. Dan itu menjadi sabatnya Sabat. Dan tahun keberapakah sabat Kristus ini? Itu adalah tahun jubilium. Jadi Yesus datang dan membaca Lukas pasal 4. Di dalam Yesaya dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, dan dia memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun jubilium. Dengan kematiannya dan kemudian kebangkitannya, itu memberitakan satu kebebasan yang bagi manusia yang percaya kepada dia. Nah, khusus ya. Dan ini satu jalan keselamatan. Hanya di dalam aku, tidak ada di luar aku. Dan di dalam Kristus yang jubilium, Kristus yang adalah anugerah Allah, Kristus yang adalah rencana Allah, juru selamat Mesias dan bait Allah juga, dialah sabatnya juga, dan segala-galanya berasal dari dia. Dan semua apa yang di dalam Alkitab adalah menyaksikan dia, dan dia membuka itu semua, dan janji itu akan digenapi oleh dia semuanya. Nah ini, jadi pengertian kita tentang sabat itu sempurna di dalam Kristus. Sabat yang mati itu akhirnya mengalami kematian dan sudah hancur sabat itu, dan manusia tidak bisa menikmati sabat lagi, dan mereka harus ada persembahan-persembahan untuk bisa menguduskan sabat. Dan kemudian Kristuslah yang menggenapinya. Dan Kristus yang membangun sabat yang baru. Sabat yang dengan dosa kematian ini, itu akhirnya dihapus semuanya. Jadi sangat maut yang merusak sabat itu akhirnya dihapus. Jadi orang Kristen harus punya pengertian, hari sabat bukan hari beban. Hari sabat bukan hari, aduh saya ini kayaknya banyak tugasnya. Aduh, hari sabat adalah hari pekerjaan hamba Tuhan. Pekerjaan dari majelis-majelis. Bukan, hari Sabat adalah hari kenikmatan. Kita menikmati hari 1 dan ke-6 di dalam penyertaan Tuhan. Jadi hasil hari pertama sampai ke-6 itu adalah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita bersama-sama membawa itu kepada Tuhan. Dan Tuhan berdiam bersama dengan kita. Itu arti daripada Sabat.
Jadi bukan dalam pengertian kita ibadah, cuman nyanyi, cuman bukan. Sebenarnya bukan. Ibadah kita itu ibadah yang sempurna sebenarnya. Karena kita ibadah di dalam Kristus, ibadah sempurna. Dan seluruh kelemahan dosa-dosa kita di hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu, Tuhan menutupi dengan kasih-Nya. Kasih menutupi banyak dosa. Dan Sabat itu, Kristus menutupi semua sabat dalam kelemahan kita. Dan membawa hati kita, lepaskan semuanya. Ayo kita bersama-sama. Jadi hari Minggu adalah hari kita harus berani menanggalkan semuanya dan kita menikmati hadirat Allah dalam firman Tuhan, mengasihi sesama, punya belas kasihan kepada sesama kita, orang-orang perlu ditolong, baik orang Kristen, baik keluarga kita, atau di luar itu. Kalau kita diberi kemampuan Tuhan luar biasa, kekayaan, uang, terus tenaga, kesehatan, dan semuanya, itu harus kita nyatakan kepada orang-orang yang harus kita kasih. Bahkan sampai kepada musuh kita pun pada hari Sabat itu kita doakan, kita berikan kasih kita, dan kita kemudian membuka hati kita untuk apa? Untuk datang dan dia menerima shalom, menerima Sabat. Dan itu ya, penting sekali. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, di dalam kondisi tadi bumi dan semuanya kacau balau, perhatikan baik-baik, kacau balau gelap gulita, bumi itu tidak berdosa, karena bumi itu bukan makhluk. Jadi benda-benda yang dilakukan oleh manusia, peso buat membunuh manusia gitu kan, pesonya itu tidak pernah berdosa. Tapi manusia yang membawa peso, yang membunuhnya, itu yang berdosa. Tapi peso dan semua ciptaan yang ada, yang dipakai dalam kejahatan, itu tidak berdosa. Termasuk bumi. Banyak orang menafsir bumi jatuh dalam dosa. Bumi nggak bisa jatuh dalam dosa. Yang jatuh dalam dosa adalah makhluk yang berkaitan dengan Allah. Yang bisa menyembah Allah, punya akal budi, nah itu bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau semua barang, motor, semua peralatan-peralatan, ya termasuk pisau tadi kan, itu tidak bisa disebut pisau berdosa, nggak bisa. Tapi selalu pelakunya yang berdosa. Siapa pribadinya yang membawa, yang melakukan dosa. Dengan alat-alat itu berdosa. Jadi kondisi seperti itu, bumi tidak berdosa. Nah, banyak orang menafsirkan, saya sering dengar, hamba Tuhan menafsirkan bahwa kita jatuh dalam dosa, bumi sudah berdosa. Bumi tidak bisa berdosa, ya. Yang berdosa itu malaikat-malaikat yang berdosa dihantam ke bumi dan dihempaskan ke bumi. Nah, ini penting ya. Nah, terus kemudian ada istilah dan, langit dan bumi. Itu dua realisasi, dua kenyataan alam semesta yang berbeda. Satu, surga dan langit, dan kemudian bumi dan dunia segala isinya, dan itu dua berbeda yang ada gapnya. Dan tidak bisa berhubungan kecuali Tuhan yang bisa ke sana, ke atas, dan ke bawah. Jadi langit selalu atas, bumi selalu bawah, dan seluruh ciptaan itu dengan Tuhan selalu atas dan bawah, dan semua itu jelas sekali. Jadi ada batasnya, ada dinamakan gapnya, penghalangnya. Dan itu penghalang itu Tuhan sendiri yang menciptakannya, dan langit dan bumi. Dan hanya di dalam doa Bapa kami, nah perhatikan saudara, ini rahasia-rahasia yang luar biasa dalam firman Tuhan. Hanya di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Kristus, doa kita itu bisa menyatukan doa kita ya. Di dalam Kristus itu bukan doanya kita, bukan. Tapi Kristusnya yang memberi kita hak berdoa. Melalui doa itu, kita bisa melihat hubungan langit dan bumi. Di bumi seperti di surga. Jadi bumi dan langit itu sekarang karena Kristus berhubungan lagi nih. Jadi setiap hari hadirat Kristus dalam diri anak-anak Allah dalam gereja itu menjadi surga yang mengkamiri seluruh dosa yang ada di bumi ini, orang-orang berdosa. Dan ini indah sekali. Ya, penghalang itu hanya bisa disambungkan oleh Kristus. Dan benar Kristus di kayu salib itulah yang membuka penghalang ini. Membuka tabir yang dikoyak oleh dia. Dan bukan hanya ibadah orang Israel dalam hukum Taurat dan seluruh ritualnya, tetapi juga seluruh hati Allah kepada dunia dan segalanya. Tuhan bukakan ini semuanya. Dan di dalam Kristus. Ya. Nah, di dalam Kisah 3:21 dikatakan ada masa pemulihan di akhir zaman. Dan masa pemulihan itu adalah masa bagaimana langit dan bumi ini akan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Nanti antara langit dan bumi itu nanti digenapi dalam kitab Wahyu, itu menyatu. Langit dan bumi itu menjadi satu surga yang indah. Dan itu karya Allah di dalam Kristus. Semua yang diserahkan pada Kristus ya. Nah, saudara,
Berarti di sini kita belajar hal yang penting di sini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang penting? Tuhan Yesus mengajarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 13, Yohanes pasal 6 ayat 53, dan juga Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Saya bacakan ini ya. Yang 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini penting sekali. Ya, penting. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan. Hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, perhatikan. Tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi, beda. Bagaimana saya menjadi orang-orang yang tidak dibinasakan Tuhan? Bagaimana bumi ini tidak dibinasakan Tuhan? Dan berapa kali Tuhan membinasakan bumi ini? Tanda petik sebagai tanda nanti di akhir zaman Tuhan akan binasakan semuanya. Mulai dari Sodom Gomora, kita tarik mundur, yaitu Nabi Nuh. Bagaimana bahtera itu dibangun dan kemudian Tuhan mencurahkan ya satu air bah. Dan kemudian seluruh manusia dibinasakan Tuhan. Kita masih ingat ini. Jadi Tuhan tidak pernah mentolerir hal-hal yang bersifat dosa sampai pada puncaknya menguasai manusia. Dan waktu manusia dikuasai, Tuhan marah. Dan semua manusia yang melawan Tuhan itu dibinasakan Tuhan. Dan Tuhan punya belas kasihan sangat dalam. Tuhan tidak akan membinasakan semua manusia. Tuhan memilih keturunan yang akan meneruskan rencana Dia. Yang sudah Dia setting semua, sudah Dia rencanakan. Dan 8 orang keluarga Nuh. Nuh istri, anak 3 dan menantunya. 8 orang inilah yang selamat di dalam bahtera. Tapi semua manusia dibinasakan. Dan saudara ingat baik-baik bahwa segala darah dan daging tidak mendapat bagian dan semua dibinasakan Tuhan. Mati semua. Artinya darah dan daging adalah darah dan daging di dalam dosa. Nah, ini penting catatannya. Bukan di dalam Kristus dan darahnya. Bukan. Tapi di dalam dosa. Dan Tuhan binasakan semua. Dan nanti di akhir zaman Tuhan akan memisahkan kambing, domba, yang berkaitan dengan perempuan yang pintar bijaksana dengan perempuan yang bodoh, ilalang gandum, orang yang jahat dengan orang yang benar, orang yang rohnya itu menguasai hidupnya dengan kekejaman semuanya, dengan orang yang penuh dengan kelembutan, itu dipisah Tuhan semua. Dan di akhir zaman Tuhan akan membaptis dunia ini dengan api, menguji semuanya dengan api. Dengan api apa? Api penghakiman Tuhan. Dan semuanya dihabisi semua. Nah, saudara, jadi apa artinya daging dan darah atau yang di dalam dosa itu tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Tidak bisa masuk kerajaan Allah. Jadi semua orang yang mau masuk kerajaan Allah harus dilahirbarukan. Mendapatkan daging dan darah yang kekal. Yang dari Kristus. Dan tidak mungkin kalau kamu tidak mendapatkan hidup yang baru, kelahiran yang baru, kelahiran kembali, maka kamu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Nah, saudara, ini. Jadi syarat kita masuk kerajaan Allah apa? Kamu mendapatkan bukan daging dan darahmu yang dalam dosa, kamu nggak bisa masuk kerajaan, kamu akan binasa. Tetapi kamu mendapatkan darah dan daging Kristus di dalam kelahiran kembali. Di dalam dilahirkan kembali. Atau disebut sebagai regeneration. Barulah kita bisa mendapat bagian kerajaan Allah. Dan beberapa kali disebut. Nah, kita masih ingat, musuh-musuh kita menurut Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6, ya, Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Saya bacakan ini ya, perhatikan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang di udara. Nah, perhatikan, saudara. Jadi, darah dan daging kita sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan ini. Maka kamu nggak bisa melawan itu dengan kuasa darah daging yang dalam dosa. Dan waktu kamu mendapatkan dirimu dalam darah dan daging dalam Kristus yang suci, kudus, tidak bercela, dan betul-betul sempurna itu, kamu mendapatkan itu. Maka kamu sekarang siap. Yang kamu lawan itu siapa? Bukan manusia ini. Tapi di belakang layar inilah ada dunia yang mencengkeram mereka. Nah, bumi tidak berbentuk, gelap gulita kosong. Nah, itu yang mencengkeram semua. Dan itulah yang akan menguasai orang-orang jahat ini. Orang-orang yang biadab seperti ini. Orang-orang yang membunuh orang-orang Kristen, membantai orang Kristen, memenggal kepala orang Kristen, membakar gereja. Ini orang-orang yang bebal semuanya. Kalau mereka tidak bertobat,
tidak mengenal akan kasih Allah dan anugerah keselamatan, mereka itu diikat dengan kegelapan dan roh-roh itu semua. Penghulu-penghulu yang menguasai jahat yang tidak kita lihat. Jadi masih berhubungan, iya. Karena di dunia ini ada dunia kegelapan, roh-roh jahat yang mengelilingi kita. Ada orang-orang tertentu yang bisa melihat roh-roh jahat. Ya. Tapi kita ingat baik-baik, di dalam Alkitab tidak ada diceritakan, khususnya orang-orang percaya, yang diizinkan berhubungan dengan dunia roh ini. Tidak ada satupun. Ya. Bahkan waktu Saul dan Samuel, masih kita ingat gitu ya. Dan itu pun karena ada dukun yang bisa membangkitkan atau memanggil rohnya Samuel. Nah, kita masih ingat ini. Tetapi itu kekejian bagi Tuhan. Nah, kita harus tahu. Kekejian bagi Tuhan. Kenapa? Karena di dalam dosa. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang memberikan kita anugerah, seperti murid-murid melihat Kristus dengan Musa dan Elia, dan itu bukan kekejian, itu keindahan yang luar biasa. Karena Kristus yang mengizinkan Yakobus, Petrus, dan Yohanes melihat langsung manusia dalam dunia surga yang ditarik oleh Tuhan, rohnya itu bersama-sama dengan dia, yang seperti cahaya dan lebih terang dari matahari. Musa dan Elia berwajah dan tahu seperti manusia, persis seperti manusia. Dan tubuh Kristus juga menyala. Dan murid-murid yang ada 3 orang itu, sampai terlihat seperti itu. Jadi surga itu sering sudah datang dan menampakkan semua kemuliaannya ke bumi ini. Dan yang paling indah adalah waktu Kristus lahir dan waktu dia berada di kandang itu, bagaimana malaikat-malaikat itu semuanya menyanyi untuk Kristus dan dilihat oleh gembala-gembala. Dan bagaimana Gabriel datang kepada Maria Yusuf. Kita masih ingat ini. Dan bagaimana malaikat-malaikat datang kepada bangsa Israel. Nah, saudara perhatikan, karena kita daging dan ada dunia roh itu yang Tuhan pakai. Dan kemudian nabi-nabi Tuhan yang terakhir adalah anak Allah. Allah sendiri menjadi manusia. Dan menghadirkan seluruh hadirat surga itu. Janji-janji dia kepada manusia. Dan dikatakan, aku akan mengatakan bahwa di bumi ini aku akan bertahta dan di bumi inilah aku akan berdiam. Tuhan katakan, aku akan berdiam dengan manusia. Dan itulah surga dan bumi menjadi satu. Immanuel itu menyatakan bumi dan surga itu akan menjadi satu. Immanuel. Aku akan berdiam bersama dengan engkau. Dan aku akan menciptakan kembali langit dan semesta alam dan seluruhnya. Dan aku akan menggulung langit yang lama. Dan ini, Yesaya melihat ini, Yeskiel juga pernah melihat ini, dan Daniel pernah melihat ini, Yohanes pernah melihat, dan semua orang-orang penglihatan lihat ini semuanya. Ya, dan indah sekali. Ini. Jadi kita tahu ini. Jadi kehidupan dosa itu harus diubahkan, diciptakan kembali, baru kita bisa berhubungan dengan dunia surgawi. Roh-roh yang di dalam ketaatan pada Tuhan, malaikat-malaikat itu semuanya. Dan kita percaya bahwa malaikat bisa berhubungan dengan manusia. Iya, dengan inisiatif atau inisiasi kehendak dari Allah sendiri. Jadi kita nggak ada manusia yang meminta kepada Tuhan begini, malaikat, Tuhan turunkan malaikat untuk bantu saya. Nggak ada. Tetapi waktu orang berdoa dan Tuhan memberikan itu bisa. Ya. Dan kita berkali-kali melihat itu. Malaikat datang kemudian seperti panglima tentara Allah melihat kepada seluruh bajingan-bajingan musuh-musuh bangsa Israel itu. Kemudian bagaimana malaikat bala tentara Allah itu dan malaikat-malaikat yang ada memerangi mereka dengan sekali sabet mati semuanya. Dan ratusan ribu orang musuh Israel itu langsung bergelimpangan mati semua di padang gurun. Dan itu ada di Alkitab semua. Ya. Nah ini ya saya ceritakan. Jadi ini saya lagi bercerita tentang dunia yang tidak kita lihat ini ya. Dunia yang selalu berhubungan dengan kita. Dan dunia jahat dan dunia yang surga itu. Dunia kegelapan dan dunia terang. Terus berhubungan. Oke. Nah, kita melihat ini. Ya mungkin nanti besok hari Sabtu saya akan lanjutkan ini ya. Nah, kita lihat dalam Yosua pasal 10 ayat 12 ya. Yosua 10 ayat 12 dan 13. Nah, kita lihat ini. Ya, perhatikan ayat ini. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Bayangkan saudara. Saya tanya sekarang, apakah manusia bisa mengatur langit, bisa mengatur matahari dan bulan? Jawabannya, bisa. Jadi, perhatikan baik-baik.
dominasi Yosua ini karena mendapatkan dominasi dari Tuhan, dan dia berdoa pada Tuhan, dan dia diberikan kuasa itu dengan ucapannya, langit, kondisi langit, baik itu matahari dan bulan, itu bisa diatur oleh manusia. Walaupun itu kuasa dari Tuhan. Nah, sama dengan Adam dan Hawa, waktu Tuhan mengatakan, kuasailah semuanya. Adam dan Hawa, khususnya Adam, memiliki kuasa ini. Seperti Yosua, ya. Dan kuasa ini sudah jatuh dalam dosa dan tidak bisa dipakai oleh Adam. Dan kuasa itu kemudian diangkat kembali dan dihidupkan kembali oleh Kristus. Dan nanti diberikan pada kita semuanya. Jadi kita akan menghakimi malaikat. Itu bukan kita yang hebat, bukan. Karena Kristus memberikan hak kuasanya sebagai imam dan raja dan nabi. Kita akan menghakimi malaikat. Bukan dari diri kita yang hebat, bukan. Karena Kristus memberikan haknya kepada kita. Termasuk tadi Yosua. Tadi Yosua memerintahkan matahari, berhentilah. Siapa manusia pernah memerintah ini? Kita pernah melihat Elia juga sama. Atau nanti kita lihat Yesaya. Melihat dari Hizkia, Yesaya. Itu bisa melihat ini. Dan dia meminta kepada Tuhan. Karena ada beberapa kasus dengan Hizkia. Ya, jadi dikatakan demikian. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi Tuhan menambahkan waktu peperangan karena mereka kurang waktu. Dan kemudian Yosua minta waktu pada Tuhan dan Tuhan berikan. Dan didelay oleh Tuhan. Dipospon. Dan kemudian diperpanjang oleh Tuhan. Dan kemudian dihantamlah semua musuhnya. Dan dibunuhlah mereka semuanya. Saudara, ini peperangan rohani loh. Ini bukan peperangan biasa karena yang dihadapi oleh Yosua bukan manusia biasa ini. Dia sedang menghadapi di belakang itu roh-roh kejahatan. Dan dia memerintahkan kepada semua ini dan atas kedaulatan daripada Tuhan, dia memohon pada Tuhan. Dan kemudian Tuhan izinkan, baru dia menang. Kalau tidak, nggak bisa dia menang. Ya. Nah, kita lihat 2 Raja-Raja, pasal 20. Pasal 20 ya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-11. Ya. Saya bacakan ini. Dari ayat 8. Sebelum itu Hizkia telah berkata pada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Yahweh, dari Tuhan, bahwa Tuhan Yahweh akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayangan-bayangan itu 10 tapak, 10 tapak. Ada yang mengatakan 10 tapak itu 10 derajat seperti lintang gitu ya. 10 tapak. Nah, dikatakan 10 tapak atau mundur 10 tapak. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak, sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Nah, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan kamu yang menguasai jagat semesta ini. Dan bagaimana Tuhan memberikan dominasinya, kuasanya kepada Yesaya sebagai imam Allah yang mengontrol jagat semesta ini. Dan mengontrol juga Hizkia dan segala sakit penyakitnya dan kematiannya. Melalui kuasa Tuhan. Di surga itu kan. Nah, di sini Yesaya berseru kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Ahaz ini bapaknya Hizkia. Dan kemudian bayangan itu mundur. Mundur. Bayangkan ada bayangan bisa mundur. Itu berkaitan dengan matahari yang dihentikan gitu ya. Bagaimana bisa itu? Wah, ini semua peristiwa-peristiwa yang di luar nalar kita. Karena ini Tuhan yang mengatur semua. Jadi Tuhan bisa menghentikan matahari sangat mudah. Bisa memajukan, mundurkan sangat mudah. Kemudian menjadikan matahari berdiam sangat mudah. Karena dialah yang mengatur semuanya. Dan manusia pada awalnya Adam dan Hawa diberi kuasa itu. Saudara. Dan bayangkan. Kalau anak-anak Tuhan, anak-anak Bapak Surgawi memiliki kuasa ini di dalam pelayanannya. Dan bukan kita yang mengatur, Tuhan yang mengatur. Kadang-kadang kita kurang percaya akan hal ini.
Kadang-kadang kita menyepelekan warisan kuasa ini. Karena kita menjadi anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Bapak surgawi di dalam Kristus. Dan kita harus memohon pada Dia untuk kita diberi kuasa itu. Bukan untuk pameran, bukan. Bukan untuk melakukan mujizat, bukan. Untuk melakukan kehendak Bapa. Walaupun terasa kecil, tidak seperti Yosua atau seperti Yesaya, berkaitan dengan matahari bisa dihentikan, bisa dimajukan, dimunturkan gitu ya. Di dalam Alkitab hanya 2 kali. Dan yang ketiga kita tahu tentang matahari itu waktu Kristus mati. Matahari gelap gulita. Banyak mengatakan, oh itu karena mendung. Bukan, bukan karena mendung. Bapa itu hentikan itu. Gelap. Dan itu bukan peristiwa biasa. Itu peristiwa spiritual. Itu peristiwa yang tidak masuk nalar. Bukan, oh ini gerhana matahari. Nggak ada, gerhana matahari cuma berapa detik aja. Paling lama berapa menit. Nggak ada 3 jam gitu, nggak ada. Bisa hancur semuanya semesta alam. Kalau bukan karena tangan Tuhan, nggak bisa. Dan ini semua kuasa Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita sedang mempelajari satu keindahan pengertian tentang manusia sebagai paitnya, manusia sebagai pait Allah. Dan semesta ini sebagai wadah pait Allahnya. Dan kita semua akan menjadi satu, surga dan bumi, manusia dengan Allah itu akan menjadi satu kesatuan. Dan kita tidak terpisahkan. Dan itu keindahannya luar biasa. Bayangkan kita dibawa ke hadirat Allah dan kita menikmati keindahan Allah yang nggak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata seperti Rasul Paulus katakan. Dan tidak bisa bagaimana diceritakannya. Tapi indahnya luar biasa. Nah, saudara, ini bukan mimpi, bukan halusinasi. Kita akan menuju dunia ini. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang katakan, Tuhan janjikan, Tuhan ajarkan, dan Tuhan jaminkan pada kita. Ya. Alfa Omega. Nah, kita akan belajar satu kalimat ini ya. Nah, perhatikan, karena waktu sudah sangat mepet sekali. Perhatikan, saudara. Kata-kata alfa dan omega, kita berpikir awal dan akhir. Nah, kalau awal dan akhir, di mana titik tengahnya? Di mana titik middle-nya? Di mana titik pusatnya? Alfa dan omega. Nah, saudara, kita baru tahu. Waktu manusia diciptakan dan kemudian manusia berakhir, itu tengah-tengahnya adalah salib Kristus. Jadi Kristus bukan hanya alfa dan omega, tapi dia adalah the center of the whole universe. Baik itu the center antara ciptaan dengan Allah, antara dunia tak terbatas dengan dunia terbatas, dunia yang terlihat dengan yang tak terlihat, dunia yang bisa dihitung dan dunia yang nggak bisa dihitung, dunia yang roh dan dunia yang jasmani ini, dan semua middle-nya yang menjadi pengantaranya atau menjadi mediatornya, penengahnya adalah Kristus. Dan ini rahasia yang ditulis oleh Bapak Puritan yang mengajarkan kepada kita bahwa Kristus adalah pusat dari seluruh jagat semesta dan dia adalah kepenuhan dari segala sesuatu yang ada. Dan kita baru bisa mengerti ini. Kenapa bisa mengerti ini? Baru kita tahu rahasianya ini. Not only Alpha dan Omega, but he is in the center, in the middle. Dia berada di tengah dan dia menguasai semua jagat itu semuanya. Dia selalu di tengah, dia selalu hari ini. God is always is. God is. Allah selalu hadir. Sepanjang kekekalan Allah itu adalah present tense. Allah tidak pernah masa lalu. Dia nggak pernah lupa. Dia nggak pernah masa akan datang. Dia pernah lengah. Nggak pernah. Allah selalu sempurna. Nah, yang sempurna itu adalah selalu berada dan menguasai segala sesuatu. Dan semua berpusat pada dia. Semua dikendalikan oleh Dia. Itu artinya in the middle. Ini juga arti daripada kepala juga sama. Penguasaan. Kristus adalah kepala. Dan yang paling indah, saya menuliskan satu perenungan saya di sini. Perhatikan baik-baik. Seluruh perkenan Allah itu dimulai bukan dari kaki. Waktu kita cuci kaki, waktu kita memberikan pengorbanan, kita kemudian berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian sampai di depannya, baru kita tahu. Yang paling berkenan adalah waktu darah anak domba itu dicurahkan pada tutup pendamaian. Dan disitulah, di ruang Maha Kudus, di tempat di mana ditutupinya kepala itu. Dan waktu kita lihat Kristus mati di kayu salib, darah pertama keluar Kristus, itu bukan pada waktu kayu salib, bukan. Waktu dia menerima mahkota itu. Dan kemudian dimasukkan, dan dari kepala itu dia turun semua darahnya.
Dan sama dengan tutup pendamian. Kenapa mahkota duri itu harus diletakkan pertama kali? Dan kemudian barulah salib tangannya, kemudian kakinya, tangan kiri dan kanan kakinya disalib, kemudian lambungnya ditusuk, dan kepalanya itu tetap dari awal dia memakai mahkota duri. Ini melambangkan ruang maha kudus Tuhan. Dan melambangkan bagaimana kepala itu dipotong. Dan kemudian dicurahkan. Dan itu Kristus memakai semuanya. Dan yang paling luar biasa, dia tidak memakai mahkota yang bermahkotakan emas. Terus kemudian diisi dengan batu-batu yang sangat indah, yang harganya miliaran bahkan triliunan. Tapi Kristus dengan kerendahan hati, raja di atas segala raja, memakai mahkota duri. Lambang kerendahan hati yang tidak pernah dimiliki raja, presiden, kaisar, siapapun. Dan itulah pusat dari bait Allah. Di sini. Kepala. Dan itulah pusat tabut perjanjian, tutup pendamian. Dan disitulah baru bisa dibuka firman Allah, kehendak Allah, kehidupan baru, makanan rohani, haus akan kebenaran, kelaparan akan kebenaran, ada di sana semuanya. Rahasia itu, penyembahan ada di sana. Wah, kita belajar ini bisa terheran-heran. Ada orang tanya saya, Pak, Bapak kok bisa mikir sampai sejauh itu sih? Ya karena saya mencintai Kristus. Karena saya begitu ingin belajar dia dalam segala firman Tuhan. Dan rahasia itu dibuka semuanya. Dan kita tidak akan mendapati kita belajar, saya dulu belajar systematic theology. Kemudian historical theology. Saya nggak pernah mendapatkan rahasia-rahasia besar seperti ini. Di dalam historical theology, di dalam systematic, nggak pernah. Pengertian-pengertian tentang kepintaran teologi betul ada, tentang bagaimana kamu mengajarkan, betul ada. Tetapi Kristus itu tidak pernah bisa saya temui di situ. Saya hanya bisa temui Kristus di dalam firman Tuhan. Murni dalam firman Tuhan. Dan saya letakkan semua pikiran saya, Tuhan ajar saya dan saya ingin mencintai Engkau, saya ingin mengerti rahasiamu, rahasia kerajaan Allah, dan berpuluh-puluh tahun. Dan dengan proses belajar terus-menerus, baru kita tahu satu persatu keindahan-keindahan yang, waduh, ini dulu nggak kepikir, bisa sini berkabung dan bisa nyambung ke sini, bisa luar biasa keindahannya. Dari mana itu semua? Karena hati kita berpusat in the middle, the center is Christ. Not only Alpha dan Omega, tapi dia adalah dia yang memulai dan mengakhiri, dan dia berada di tengah-tengah kita bersama dengan kita. Itu artinya in the middle. Kita bersyukur. Kita bisa melihat ini. Dia menguasai ujung seluruh hidup kita. Tengah-tengahnya itu arti seluruh hidup kita. Dan sampai akhir hidup kita. Tuhan bertahta dalam diri kita. Dan Tuhan menjadikan kita baitnya yang suci. Dan kita akan belajar kembali besok. Dan kita akan melanjutkan ya. Nah, kita akan melanjutkan di dalam Firdaus. Nah, istilah Firdaus kita akan bahas besok. Sabtu ya. Kita bersama-sama belajar, dan hari ini saya pikir cukup kita mendapatkan satu anugerah pengetahuan tentang bait Allah, bagaimanakah Kristus dan rahasia-rahasia yang terbesar dari bait Allah, bagaimanakah mahkota duri itu, dan bagaimanakah langit dan bumi itu bedanya apa, mengapa ada penghalangnya, dan dua realitas itu akan menjadi satu semuanya di dalam Kristus. Wah, itu sesuatu yang bagi kita ada sesuatu yang sangat membanggakan, sangat menakjubkan, dan menjamin kita akan bersama dengan Tuhan di surga itu selama-lamanya. Ya, dan surga itu akan berada di bumi ini selama-lamanya. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan ya.